Woi, sebelum Bapak dan Ibu menggulir layar lebih jauh, izinkan saya meminta 1 menit saja waktunya. Jangan buru-buru menutup video ini, karena apa yang akan kita bahas kali ini adalah kabar yang mungkin selama ini Bapak dan Ibu tunggu dengan penuh harap. Duduklah sebentar dengan tenang, tarik napas perlahan, dan mari kita dengarkan bersama kabar terbaru yang mulai memberikan sedikit gambaran yang membuat banyak pensiunan ASN akhirnya bisa merasa lebih lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para pensiunan ASN di seluruh Indonesia, para purna bakti yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk negara. Guru yang mengajar dengan sabar, pegawai yang bekerja tanpa kenal lelah di kantor pemerintahan, tenaga kesehatan yang mengabdi di berbagai daerah, serta seluruh aparatur negara yang kini telah memasuki masa pensiun dengan penuh kehormatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa memasuki masa pensiun bukanlah akhir dari perjalanan. Justru ini adalah fase kehidupan yang baru. Fase di mana waktu lebih banyak dihabiskan bersama keluarga, cucu, lingkungan sekitar, dan aktivitas yang dulu mungkin sempat tertunda karena kesibukan pekerjaan. Namun di balik ketenangan itu, ada satu hal yang sering menjadi perhatian banyak pensiunan, yaitu kepastian informasi tentang hak, kebijakan baru, serta berbagai kabar yang berkaitan dengan kondisi pensiunan ASN. Belakangan ini, kita sering mendengar berbagai kabar yang beredar di masyarakat. Ada yang mengatakan akan ada perubahan kebijakan, ada yang menyebutkan adanya rencana penyesuaian, ada pula yang menyebarkan kabar yang belum tentu jelas sumbernya. Hal seperti ini tentu membuat banyak pensiunan merasa bingung. Bahkan tidak sedikit yang bertanya-tanya, mana informasi yang benar, dan mana yang hanya sekadar kabar yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Karena itulah, hari ini kita akan mencoba melihat situasi ini dengan lebih tenang. Tidak perlu panik, tidak perlu terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Yang penting adalah kita memahami bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan pensiunan ASN biasanya melalui proses yang panjang. Pemerintah tidak mengambil keputusan secara tiba-tiba. Ada pembahasan, ada perhitungan, ada pertimbangan kondisi ekonomi, dan tentu saja ada perhatian terhadap kesejahteraan para pensiunan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa waktu terakhir mulai muncul berbagai sinyal yang cukup menenangkan. Meskipun belum semuanya dijelaskan secara detail, namun setidaknya ada gambaran yang mulai terlihat. Gambaran yang menunjukkan bahwa kondisi para pensiunan ASN tetap menjadi perhatian dalam berbagai pembahasan kebijakan. Banyak pihak mulai menyampaikan bahwa kesejahteraan pensiunan tidak boleh diabaikan. Mengapa demikian? Karena para pensiunan ASN adalah orang-orang yang dulu menjadi tulang punggung pelayanan negara. Tanpa dedikasi mereka selama puluhan tahun, berbagai program pembangunan mungkin tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Coba kita bayangkan sejenak, berapa banyak guru yang mengajar sejak pagi hingga sore selama puluhan tahun? Berapa banyak pegawai administrasi yang memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan setiap hari? Berapa banyak aparatur yang bekerja bahkan hingga larut malam demi menyelesaikan tanggung jawabnya? Semua itu bukan pekerjaan yang ringan. Dan ketika masa pengabdian itu telah selesai, tentu wajar jika negara tetap memberikan perhatian kepada mereka yang telah berjasa tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kabar terbaru yang mulai beredar sekarang memberikan satu pesan penting, bahwa berbagai pihak saat ini sedang berupaya memastikan agar kondisi para pensiunan tetap terjaga dengan baik. Tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari sisi kepastian kebijakan yang berkaitan dengan masa depan para pensiunan. Memang benar, banyak pensiunan yang selama ini menunggu kejelasan mengenai berbagai hal. Ada yang menunggu informasi mengenai penyesuaian kebijakan, ada yang berharap adanya langkah yang bisa membantu menjaga daya beli para pensiunan, dan ada pula yang hanya ingin memastikan bahwa hak mereka tetap aman. Menariknya, beberapa pernyataan yang muncul belakangan ini mulai memberikan gambaran yang lebih jelas. Meskipun belum semua rincian disampaikan secara resmi, namun, arah pembicaraan yang berkembang menunjukkan bahwa isu kesejahteraan pensiunan memang sedang menjadi perhatian yang cukup serius. Hal ini tentu menjadi kabar yang menenangkan, karena setidaknya Bapak dan Ibu tidak perlu merasa bahwa para pensiunan dilupakan. Justru berbagai pembahasan yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa posisi pensiunan ASN tetap menjadi bagian penting dalam perencanaan kebijakan ke depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penting sekali bagi kita semua untuk memahami bahwa setiap informasi yang muncul harus disikapi dengan bijak.
Jangan sampai kita langsung percaya begitu saja pada kabar yang belum jelas sumbernya. Apalagi di zaman sekarang, informasi bisa menyebar begitu cepat melalui berbagai media. Kadang ada pesan yang beredar di grup percakapan, ada video pendek yang menjelaskan sesuatu tanpa sumber yang jelas, bahkan ada pula tulisan yang membuat orang menjadi khawatir padahal belum tentu benar. Karena itu, sikap yang paling bijak adalah menunggu penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Biasanya, jika ada kebijakan baru yang benar-benar akan diterapkan, pemerintah akan menyampaikannya secara terbuka. Informasi tersebut biasanya juga akan disertai dengan penjelasan yang lengkap agar masyarakat tidak salah memahami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu hal yang perlu kita syukuri adalah bahwa perhatian terhadap pensiunan ASN tidak pernah benar-benar hilang. Dalam berbagai kesempatan, para pengambil kebijakan selalu mengingatkan bahwa para pensiunan adalah bagian dari keluarga besar aparatur negara. Artinya, meskipun sudah tidak aktif bekerja, hubungan antara negara dan para pensiunan tetap terjalin. Negara tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa para purna bakti bisa menjalani masa pensiun dengan tenang dan bermartabat. Karena itu, ketika sekarang mulai muncul kabar yang memberikan gambaran yang lebih menenangkan, tentu ini menjadi sesuatu yang patut kita syukuri bersama. Bukan berarti semua persoalan langsung selesai, tetapi setidaknya ada arah yang mulai terlihat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak pensiunan yang mengatakan bahwa yang paling mereka butuhkan sebenarnya adalah kepastian. Bukan sekadar janji, bukan sekadar wacana, tetapi kepastian yang bisa membuat mereka merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang tampaknya sedang diupayakan oleh berbagai pihak saat ini. Upaya untuk memberikan kepastian yang lebih jelas kepada para pensiunan mengenai berbagai hal yang selama ini menjadi perhatian mereka. Memang, prosesnya mungkin tidak secepat yang kita bayangkan, tetapi langkah-langkah yang sedang dilakukan menunjukkan bahwa arah pembicaraan semakin menuju pada upaya memberikan ketenangan kepada para pensiunan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu saat ini sedang menonton video ini sambil duduk santai di rumah. Ada yang mungkin sedang menemani cucu bermain, ada yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, dan ada pula yang sedang beristirahat setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Di tengah kehidupan yang sederhana dan tenang itu, tentu kabar yang menenangkan seperti ini bisa memberikan sedikit rasa lega, bahwa perhatian terhadap para pensiunan masih terus ada. Mari kita terus mengikuti perkembangan informasi dengan tenang. Jangan mudah terpancing oleh kabar yang belum tentu benar. Tetaplah percaya bahwa setiap kebijakan yang diambil akan melalui pertimbangan yang matang, dan yang paling penting, tetaplah menjalani masa pensiun dengan penuh rasa syukur. Karena masa pensiun bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah masa di mana Bapak dan Ibu bisa menikmati hasil dari pengabdian panjang yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Terima kasih atas segala pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.